Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Renungan pada channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra, tempat kita berteduh dalam iman dan ilmu. Kali ini, saya ingin mengajak kalian melakukan perjalanan waktu menuju sebuah masa di mana kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dan keteguhan hati adalah perisai yang paling kokoh. Kita akan menyelami kehidupan seorang sahabat yang sangat istimewa, seorang pria yang dijuluki sebagai Shahibus Sirri Rasulillah atau pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Kisah ini kita nukil dari catatan emas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang tertera dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, karya Imam Adz-Dzahabi, dan kitab Al-Isabah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Absi. Beliau tumbuh dalam didikan iman yang sangat murni. Sejak awal masuk Islam, Hudzaifah telah menunjukkan kualitas diri yang berbeda. Jika sahabat-sahabat yang lain sering bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang membawa ke surga atau bertanya tentang kebaikan, Hudzaifah memiliki kecerdasan emosional yang unik. Beliau pernah berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut keburukan itu akan menimpaku. Ini bukan berarti Hudzaifah adalah sosok yang pesimis. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kewaspadaan tingkat tinggi. Dalam psikologi modern, kita mengenalnya sebagai kemampuan untuk melakukan mitigasi resiko terhadap kesehatan mental dan spiritual kita. Hudzaifah ingin memahami bagaimana fitnah bekerja, bagaimana kemunafikan menyusup ke dalam hati, agar beliau bisa menjaga kemurnian imannya. Karena ketajaman intuisi dan kesetiaannya inilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepercayaan yang tidak diberikan kepada sahabat lainnya. Beliau membisikkan nama-nama orang munafik yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin di Madinah. Bayangkan betapa beratnya beban rahasia ini. Hudzaifah harus berinteraksi dengan orang-orang tersebut setiap hari, namun beliau tetap mampu menjaga lisannya dengan sempurna. La ilaha illallah, betapa kuatnya pengendalian diri beliau. Salah satu fragmen paling dramatis dalam hidupnya adalah saat Perang Ahzab atau yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Saat itu, Madinah dikepung oleh ribuan pasukan sekutu. Angin kencang yang sangat dingin menusuk tulang, kegelapan malam yang pekat dan rasa lapar yang melilit membuat nyali banyak orang menciut. Dalam situasi yang mencekam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau pergi melihat keadaan kaum itu, musuh, dan kembali lagi, maka dia akan menjadi temanku di surga. Keadaan begitu berat, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang menjawab karena saking dingin dan takutnya. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Wahai Hudzaifah, berdirilah." Hudzaifah bercerita bahwa saat dipanggil, beliau tidak memiliki pilihan lain kecuali taat. Beliau berangkat menembus badai malam yang sangat dingin. Dengan penuh keberanian dan kecerdikan yang luar biasa, beliau menyusup ke perkemahan musuh. Beliau bahkan duduk di dekat Abu Sofyan, pemimpin musuh saat itu, tanpa ketahuan sedikit pun. Beliau bisa saja membunuh Abu Sofyan saat itu. Namun karena ketaatannya pada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya menyuruhnya memantau, beliau menahan diri. Beliau membawa informasi akurat yang menjadi kunci kemenangan kaum muslimin. Di sini kita belajar tentang kedisiplinan dan kesabaran dalam menjalankan tugas, meskipun hati sedang sangat tertekan. Hudzaifah mengajarkan kepada kita bahwa kepahlawanan bukan hanya tentang menghunus pedang, tapi tentang pengendalian diri dan ketaatan pada prinsip di bawah tekanan yang luar biasa. Keteguhan hati seperti inilah yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang, di mana arus informasi seringkali membuat kita kehilangan arah dan jati diri. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Hudzaifah tetap menjadi rujukan utama bagi para khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok yang dikenal sangat tegas dan memiliki firasat yang kuat, seringkali memperhatikan gerak-gerik Hudzaifah. Jika ada orang yang meninggal dunia, Umar akan melihat apakah Hudzaifah ikut menyolati jenazah tersebut atau tidak. Jika Hudzaifah tidak hadir, maka Umar tahu bahwa orang tersebut termasuk dalam daftar orang munafik. Begitu besarnya rasa takut Umar akan kemunafikan, hingga beliau pernah mendatangi Hudzaifah dan bertanya dengan suara yang bergetar penuh kecemasan. "Wahai Hudzaifah,
Aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah namaku termasuk di dalam daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu? Subhanallah, lihatlah betapa rendah hatinya pemimpin besar ini. Dan Huzaifah menjawab dengan penuh kelembutan, "Tidak, wahai Umar, dan aku tidak akan memberitahu siapapun lagi setelahmu." Huzaifah bin Al-Yaman juga merupakan sosok yang sangat peduli pada persatuan umat. Beliau adalah salah satu orang yang mendorong Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk membukukan Al-Quran ke dalam satu mushaf standar. Beliau melihat potensi perpecahan karena perbedaan dialek bacaan saat beliau melakukan perjalanan dakwah ke wilayah Armenia dan Azerbaijan. Beliau berkata, "Susunlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka sebagaimana perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani." Sumbangsi beliau ini memastikan bahwa hingga detik ini, kita membaca Al-Quran yang sama di seluruh dunia. Beliau adalah visioner yang melampaui zamannya, memahami bahwa pondasi kekuatan sebuah bangsa atau komunitas terletak pada persatuan dan satu rujukan yang sah. Kesabaran beliau dalam mengamati fenomena sosial dan keberaniannya memberikan saran strategis adalah contoh nyata dari intelektualitas yang dibimbing oleh wahyu. Menjelang wafatnya, Huzaifah menunjukkan sisi kemanusiaan yang sangat menyentuh. Beliau menangis bukan karena takut akan kematian, melainkan karena rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan pertanggungjawaban di hadapannya. Beliau berpesan kepada orang-orang di sekitarnya agar membelikan kain kafan yang sederhana saja. Beliau berkata, "Jika aku baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jika aku tidak baik, maka kain kafan itu akan segera direnggut dariku." Beliau wafat hanya beberapa malam setelah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam, namun juga meninggalkan warisan ilmu tentang bagaimana mengenali fitnah-fitnah akhir zaman. Beliau adalah cahaya dalam kegelapan, sosok yang tetap tegak berdiri saat badai kemunafikan mencoba menggoyahkan sendi-sendi Islam. Kisah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu memberikan kita cermin yang jernih untuk berkaca di kehidupan modern yang serba cepat ini. Di era media sosial, di mana semua orang ingin tampil di permukaan, Huzaifah mengajarkan kita tentang kemuliaan dalam menjaga rahasia dan integritas. Kesehatan mental kita seringkali terganggu karena kita terlalu peduli dengan validasi manusia, sementara Huzaifah hanya peduli pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau mengajarkan kita untuk waspada terhadap penyakit hati dalam diri sendiri sebelum menilai orang lain. Jika seorang Umar bin Khattab saja merasa khawatir akan kemunafikan dalam dirinya, lantas bagaimana dengan kita? Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang amanah, yang mampu menyimpan rahasia orang lain, dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Dalam kesulitan ekonomi atau masalah keluarga, teladanilah kesabaran Huzaifah saat menembus badai di Perang Ahzab. Beliau tetap fokus pada tujuan meski raga terasa beku. Ingatlah bahwa di balik setiap kesulitan yang kita hadapi, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengawasi dan maha memberi balasan. Jadikanlah keteguhan hati sebagai pakaian kita setiap hari. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya kelak. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Kamar Renungan. Sampai jumpa di kisah hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.